Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Khati arsyadani asyadakumullah rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan Safinatun Najah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang furudul wudu, rukun-rukun wudu, kemudian sunanul wudu, beberapa dari sunnah-sunnah wudu, kemudian makruhatul wudu, yaitu hal-hal yang makruh dalam wudu. Kemudian pembahasan berikutnya juga dijelaskan oleh Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami tentang penjelasan niat dan tertib. Bahwa niat apa itu niat, kemudian di mana tempatnya, bagaimana hukum talaffuz bin niyah, kemudian kapan waktu mengucapkannya dalam wudu, kemudian apa itu yang dimaksud dengan tertib. Pada pembahasan selanjutnya, pada pasal selanjutnya Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami masuk ke dalam pembahasan air. Kenapa kemudian pembahasan air? Karena wudu ataupun toharah itu tidak sah atau pada dasarnya menggunakan air. Pada dasarnya menggunakan air. Jadi ketika seorang hukum asal toharah, ketika seorang menggunakan air, baik itu wudu maupun mandi ataupun izalatun najasah. Kita bacakan, al-ma'u qalilun wa kathirun, fal qalilu ma duna al-qullataini wal kathiru qullatani fa akthar. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Air terbagi menjadi dua, yaitu qalilun wa kathir. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit dan air banyak. Fal qalilu, air yang sedikit itu adalah madunal qullataini, air yang di bawah dua kolah. Wal kathiru qullatani fa akthar. Adapun air yang banyak adalah air yang dua kolah ke atas. Di dalam mazhab Syafi'i, air itu dibagi menjadi dua, air air banyak dan air sedikit. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u qullatani lam yahmil khubuth. Yang artinya apabila air itu di atas dua kolah atau sampai pada dua kolah, lam yahmilul khubuth. Air tersebut tidak mengandung najis. Maka mafhum dari ayat ini adalah apabila airnya di bawah dua kolah, airnya di bawah dua kolah, maka apa? Maka airnya mengandung khubuth, mengandung najis atau kotoran. Maka asas atau dasar dari pembedaan air menjadi banyak dan sedikit dan batasannya adalah dua kolah adalah sabda Nabi Muhammad SAW ini. Idza balagal ma'u qullatain lam yahmil khubuth. Apabila air sampai pada dua kolah maka lam yahmil khubuth. Air tersebut tidak mengandung najis. Maka pertanyaannya adalah dua kolah itu berapa? Dua kolah itu berapa? Agar kemudian apa? Agar kemudian kita bisa menakarnya, karena dua kolah ini adalah ukuran pada zaman dahulu. Bahkan kalau dalam buku-buku mazhab itu disebutkan dua kolah itu adalah air yang beratnya itu
500 ritel Baghdadi, ya, kira-kira. Ya, kira-kira. Yang mana para ulama kontemporer ya, kemudian mencoba mengkonversikan 500 ritel dengan ukuran Baghdad ini, ya, hari ini kurang lebih 200 liter. Ya, hari ini kurang lebih 200 liter takriban. Maknanya bukan tahdidan, kurang-kurang sedikit ya bisa dikatakan air tetap air 2 kolah. Nah, jadi 2 kolah itu ya, 2 kolah itu kurang lebih 200 liter. Maka kalau salah seorang di antara antum sekalian memiliki air 2 kolah atau lebih, maka apa? Maka air tersebut air banyak dan berlaku baginya nanti hukum yang akan disebutkan berikutnya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia punya air kurang dari 2 kolah atau 2 kullah, maka apa? Maka berlaku baginya konsekuensi dari hukum air sedikit yang akan disebutkan hukumnya setelah ini. Ya. Adapun yaitu secara liter. Sekarang kan kita sulit, misalnya bagaimana kita nggak punya literan di rumah dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Ya, maka itu kalau dia berjumlah diliterkan. Tapi kalau kemudian mau ditaruh di dalam satu bejana, di satu wadah, maka berapa? Ya, maka zira' wa rubu', ya. Zira' wa rubu'. 1 hasta seperempat. Ya, tulan panjangnya 1 ardon lebarnya, kemudian tulan ardon dan umqon sisinya. Jadi ketiga panjang, lebar dan tingginya itu apa? Itu 1/4 hasta. 1,4 hasta. 1,4 hasta. Ya, zira' wa rubu'. Ya, zira' wa rubu'. Berapa itu? Kurang lebih 1 hasta itu kalau dikonversikan ke dalam sentimeter, kurang lebih panjangnya adalah 48 cm. Ya, 48 cm. Kemudian 1/4 dari 48 bagi 4 adalah 12. 48 ditambah 12, maka kurang lebih ya zira' wa rubu' itu sepanjang berapa? Sepanjang 60 cm. Ya. Kalau kemudian kita punya bejana yang panjangnya berupa ya bejana berupa kotak ya, yang panjangnya berapa namanya? Yang panjangnya 60 cm, ya, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm, maka itulah apa? Maka itulah 2 kolah. Ya. Maka itulah apa? Al-kullatani. Ya. Maka ya silahkan kemudian kita ukur kamar mandi kita hari ini, atau bagi teman-teman yang mungkin mau membuat rumah misalnya atau mau bikin kamar mandi, ada baiknya ini dijadikan standar. Ya, ini dijadikan standar karena saya melihat kalau ya rumah-rumah di kampung ya kakek-kakek atau nenek-nenek kita dulu, kita dapati apa? Kita dapati mereka membangun rumah mereka ya kamar mandinya atau bak mandinya itu besar-besar. Bahkan istilahnya apa? Kolah. Orang-orang dulu kadang nyebut kamar mandi atau bak mandi itu nyebutnya kolah. Nah, ini menandakan bahwa ya mereka paham ketika mereka akan membangun bak mandi, mereka paham ya. Oh, kalau kemudian airnya di bawah 2 kolah, maka akan sulit bagi mereka untuk memastikan atau air tersebut, potensi airnya tersebut menjadi najis itu lebih besar daripada apa? Air yang 2 kolah. Ya, air yang 2 kolah. Kemudian tadi bejana ya, secara isi tadi kurang lebih 200 liter. Secara bejana, kalau bejananya persegi tadi kita katakan bahwa apa? Bahwa 60 kali 60. Ya. Adapun kalau
bejananya berupa apa? Lingkaran atau ya modelnya drum mungkin ya. Ya, maka berapa? Maka drum yang kedalamannya ya 2 dhira, 2,5 dhira. Ya, 2,5 dhira, sedangkan apa namanya? Diameternya itu adalah 1 dhira. Jadi kalau dalamnya itu 2,5 dhira, ya, dhira'ani wa nisf, ya. Jadi 48 ditambah 48, ya, 96 ditambah berapa? Ditambah 24, ya, 96, ya, ditambah 24, maka berapa? Maka kurang lebih 120 cm. Jadi kalau kita punya bejana panjangnya atau dalamnya 120 meter dan bejana tadi dan diameternya, ya diameter dalam arti berarti ini bulat, ya, sepanjang 48 cm, maka ketika bejana ini terisi penuh, maka itulah apa? Maka itulah dua kolah. Ya. Maka di sini ada 3 kategori, ya. Secara volume airnya itu adalah 200 liter kurang lebih. Kemudian secara bejana, kalau bejananya kotak itu apa? 60 kali 60 kali 60. Kalaupun bejananya berupa apa namanya drum ataupun yang bulat, tempat air yang bulat, ya, atau hari ini mungkin misalnya apa namanya tower di atas rumah misalnya, ya, itu kedalamannya adalah 120 cm, ya. Kemudian diameternya adalah 48 cm, ya. Maka apa? Maka ini disebut 2 kolah, ya. Maka ini disebut 2 kolah, ya. Ikhwatir syadanakumullah rahimanallahu wa yakum. Ini tadi pembagian, ya. Pembagian air banyak dan air sedikit, ya. 2 kolah itu, maka air yang di bawah 2 kolah baginya hukum, sementara air yang di atas 2 kolah memiliki hukum yang berbeda. Ya, Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami kemudian menjelaskan, wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Ya, ini adalah hukum dari air yang sedikit. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Air yang sedikit, ya, berubah menjadi najis, ya, yaitu dengan jatuhnya najis ke dalam air tersebut. Wa in lam yataghayyar, meskipun air tersebut tidak berubah, ya. Jadi hanya dengan jatuhnya najis ke dalam air yang sedikit, maka hukumnya berubah menjadi air najis. Meskipun rasanya kita rasakan masih tawar, aromanya pun masih biasa, tidak beraroma misalnya, ya. Kemudian apa namanya rasa, aroma, warnanya pun masih biasa, ya. Maka apa? Maka tetap dihukumi najis. Karena apa? Karena sudah terjatuh ke dalamnya najis, ya. Karena sudah tercampur ke dalamnya najis. Ini adalah konsekuensi dari air yang sedikit. Maka ini sungguh apa? Sungguh berat. Misalnya kalau kita bejana kita di rumah atau bak mandi kita di rumah itu di bawah 2 kolah, ya. Ya. Tanajjusuhu bimujarradi mulaqatihi lin najasah. Ya, najisnya itu berubah menjadi najis hanya dengan mulaqah. Mulaqah itu artinya bersentuhan. Ya, pemilihan kata mulaqah ini nanti memiliki konsekuensi berikutnya, ya. Bahwa nanti ada misalnya air yang terpengaruh dengan najis, tapi apa? Tapi dia tidak bertemu dengan najis, tidak bersentuhan dengan najis. Ya.
Maka air yang bersentuhan dengan najis, ya, meskipun tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka apa, air tersebut tetap dihukumi air najis apabila dia di bawah 2 kolah. Ya, dengan catatan apa? Dengan catatan, ya, hal yang harus kita pahami apa? Ya, hal yang harus kita pahami bahwa najis itu ada najis, dia najis tapi ma'fu. Ya, ada yang najis ma'fuun anha. Jadi ada dua catatan. Yang pertama, ya, dengan catatan najis yang datang tersebut, najis yang yang bersentuhan atau mengenai air sedikit tadi bukan najis yang ma'fu, bukan najis yang dimaafkan, bukan najis yang ditolerir. Karena nanti ada, ya, akan kita jelaskan kira-kira najis apa saja yang ditolerir. Ya. Dia najis, secara hakikat najis, tapi apa? Tapi ditoleransi. Kemudian yang pertama, ya, najisnya tidak ma'fu. Kemudian walam yakunil ma' waridan. Maknanya apa? Airnya tidak datang. Ya. Maksudnya airnya tidak datang apa? Jadi begini, ya. Jadi dibedakan antara air mendatangi najis dan najis mendatangi air. Ya. Ketika ini saya punya gelas air. Ya, 1 gelas kurang 2 kolah. Ada najis di sini. Seperti misalnya kotoran kambing. Ya. Kemudian apa? Kemudian saya taruh kotoran kambing saya di sini. Maka apa? Ini namanya najis yang mendatangi air. Ketika airnya sedikit, maka najis. Ya, maka najis. Oke. Ya. Maksudnya di sini air yang mendatangkan najis apa? Contoh, saya punya misalnya sapu tangan. Saya punya sapu tangan, ya, sapu tangan ini kena najis. Oke, sapu tangan ini kena najis. Kemudian apa? Cara saya membersihkannya apa? Saya siram. Nah, saya siram. Kemudian dari sapu tangan ini, ya, merembes air. Ya, merembes air. Nah, ini namanya air yang mendatangi najis. Ya. Air yang mendatangi najis, ya, hukumnya suci ketika terpenuhinya syarat. Ya, disebutkan oleh Ibnu Ruslan dalam Zubat, ya, wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal, ya, idz la taghayyurun bihi hinan fasal. Ya, wa ma'u maghsulin lahu, air yang digunakan untuk mencuci najis tadi, ya. Hukmul mahal, hukumnya adalah apa? Hukum tempat terkenanya najis. Kalau tadi sapu tangan ini kena najis, ketika saya sucikan, ya, sapu tangannya menjadi suci. Maka apa? Maka air yang tadi itu menjadi suci. Idla taghayyurun bihi, kalau airnya tidak berubah, baik berubah secara secara beratnya ataupun berubah secara warna, ya, aroma dan rasa. Ya. Idla taghayyurun bi hinan fasal. Jadi tidak ada perubahan, ya, ketika dia terpisah dari tempatnya, ya, tempat yang dibersihkan atau tempat yang ada najisnya tadi. Ya. Ini harus dipahami, ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dalil Nabi Muhammad SAW ketika Nabi meminta kepada para sahabat ketika ada orang Badui yang fabala fi ta'ifatin minal masjid, ya, yang kencing dia yang kencing di pojokan masjid. Maka Nabi meminta kepada para sahabat untuk mengambil setangkup air atau segayung air kalau bahasa kita hari ini. Kemudian Nabi siram kencingnya tadi. Ya. Ini dalilnya. Jadi, ya, kita kembali kepada pembahasan kita bahwa apa? Bahwa air sedikit, ya, air sedikit itu menjadi najis apabila bersentuhan dengan najis. Kecuali najisnya adalah najis yang ditoleransi atau ma'fuun anhu, ya, atau airnya yang mendatangi najis, ya, ayyakunal ma'u waridan alaihi atau waridan alaiha an-najasah. Ya. Jadi
itu ininya apa namanya kaidahnya. Ya. Maka apa itu najis yang ma'fu? Fa in kanatin najasatu ma'fuun anha lam tadur. Kalau najisnya ma'fu maka itu tidak membahayakan air tersebut, ya. Ya, ada beberapa apa namanya jenis air yang apa najis yang ditoleransi, ya. Kalladzi ya la yudrikuha kallati la yudrikuha taraf. Ya, air apa najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Jadi ada najis yang tidak, ya tentunya mata orang normal, ya, mata orang normal. Ya. Ya. Seperti misalnya apa? Seperti apa namanya lalat contohnya. Lalat ini dia hinggap misalnya sebelumnya di najis, baik itu di kotoran sapi atau di kotoran apa. Habis itu lalat tadi hinggap di apa namanya di lalat tadi hinggap di air sedikit. Itu kan dipastikan lalat itu ada najisnya. Tapi karena najisnya tidak dapat dilihat oleh mata, ya, karena najisnya tidak dapat dilihat oleh mata, maka apa? Maka najisnya menjadi ma'fu. Atau misalnya apa lagi? Atau misalnya kucing, ya. Kucing dia habis memakan bangkai misalnya. Habis memakan bangkai, ya. Dan kita tidak tahu kucing ini dia habis memakan bangkai. Ya, terus dia datang, ya, minum dari apa? Dari air kita yang sedikit yang di bawah 2 kolah tadi. Maka apa? Maka airnya apa? Tetap karena najisnya tidak terlihat. Berbeda kalau kemudian najisnya terlihat di mulut kucing tadi ada darah dan lain sebagainya, ya, maka itu bisa menyebabkan air tadi najis karena ininya jelas. Apa namanya karena kenajisannya adalah jelas. Ya. Atau kemudian apa? Atau kemudian al-maitah allati la dama laha sa'il, bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya. Bangkai, ya, kaidahnya adalah semua bangkai itu najis. Ya, semua bangkai itu hukumnya adalah najis. Tapi, ya, misalnya bangkai tikus misalnya masuk ke dalam air yang sedikit, najis. Ya. Tapi apa? Tapi hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya, maka apa? Maka bangkainya apa? Maka bangkainya ma'fu. Najis tapi ma'fu. Ya, seperti apa? Seperti misalnya lalat misalnya, atau misalnya nyamuk, ya. Atau misalnya cicak, ya. Atau yang lebih apa namanya? Yang lebih sedikit yang lebih kecil dari cicak, ya. Itu bisa. Ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan, ya, bangkai tadi ma'fu atau bangkai tadi tidak apa ditoleransi dengan catatan satu, ketika bangkai tersebut jatuh ke dalam air, ya, dia tidak merubah airnya, tidak merubah sifat airnya. Ya. Kalau merubah sifat airnya, maka airnya najis. Ya. Kemudian apa? Kemudian bangkai tadi tidak dilemparkan setelah dia menjadi bangkai. Misalnya kita ini ada bangkai nyamuk misalnya, bangkai nyamuknya saya jentik atau bangkai lalat saya jentik masuk ke dalam air. Ya, masuk ke dalam air. Lah, proses, ya, saya menjentik lalat kemudian masuk ke dalam air, itu apa? Itu membuat najisnya tidak bisa ditoleransi. Ya. Yang ditoleransi apa? Ketika
Misalnya lalatnya masuk ke dalam air, tenggelam di air, nggak bisa berenang misalnya, ya. Maka apa? Maka airnya tidak berubah menjadi najis. Karena apa? Karena lalat, ya, la nafsa la dama laha sa'il. Dia tidak memiliki darah yang mengalir. Ya. Kecuali lalat yang mati tadi itu terbawa angin atau misalnya dibawa binatang lain, ya, atau anak kecil. Ya. Lalat mati di atas meja, ada bejana di bawah misalnya, ya. Kemudian karena angin, lalatnya jatuh, sudah jadi bangkai, jatuh ke dalam air yang sedikit. Maka apa? Maka ketika dia jatuh ke air yang sedikit, airnya berubah menjadi najis. Atau kemudian dia lalatnya digeser oleh kucing misalnya. Ada kucing ditendang lalatnya masuk ke dalam air, tidak masalah. Yang masalah adalah ketika yang melemparkan ke dalam air itu adalah orang yang sudah balik atau orang yang sudah mumayyiz, ya, orang yang sudah mumayyiz. Nah, dilemparkannya, itu airnya ghairu ma'fu. Ya. Jadi ini detail-detail ini harus kemudian kita perhatikan. Ya, detail-detail seperti ini harus kemudian kita perhatikan. Ikhwati arsyadin syadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Hal yang berikutnya adalah apa? Hal yang berikutnya adalah kondisi di mana air atau najis itu ma'fu adalah apa? Misalnya su'ubatul ihtiraz atau su'ubatul ihtiraz anhu. Jadi ketika misalnya najis tersebut sulit untuk dihindari. Ya, maknanya apa? Yang sulit untuk dihindari, misalnya ketika ada rambut yang terlepas dari hewan misalnya. Ya. Rambut yang terlepas dari hewan misalnya. Ya, itu dia hukumnya kalau rambut itu sedikit, ya, masuk ke dalam air, jadi dia termasuk yang ma'fu sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani yang di dalam Kasyifatus Sajah. Begitu juga kalau misalnya rambut yang terlepas dari bulu yang terlepas dari hewan tunggangan, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian tadi kita jelaskan bahwa apa? Al-mulaqah, ya. Jadi mulaqatun najasah, bersentuhan. Ada kalanya apa? Ada kalanya air tersebut dia terkena najis tapi bukan karena mulaqah. Seperti apa? Misalnya ini ada uap dari najis. Ya. Kemudian mengenai air, ya. Maka air tersebut tidak menjadi najis karena apa? Tidak terjadi mulaqah. Tidak terjadi sentuhan, ya, antara air, pertemuan antara air dan najis secara fisik. Ya. Tapi apa? Dengan dia dalam kondisi ini dia tidak merubah status air. Ya, najis uap najis tadi tidak mempengaruhi status kenajisan air karena tidak terjadi tidak terjadi mulaqah. Ya, ini adalah sekilas tentang hukum dan konsekuensi dari air najis. Air sedikit. Ya, al-ma'ul qalil, air yang di bawah 2 qolah. Ya, air yang di bawah 2 qolah hukumnya dia berubah menjadi najis dengan catatan apabila dia bersentuhan dengan najis maka dia menjadi najis kecuali najisnya ma'fuun anha atau apa? Atau airnya air yang mendatangi najis. Ya, bukan najis yang mendatangi air. Kalau air yang mendatangi najis maka airnya suci dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian ya jangan lupa bahwa air sedikit ketika berubah salah satu dari 3 rasanya, salah satu dari 3 sifatnya, maka apa? Maka berubah juga menjadi najis. Ya, jadi ketika berubah salah satu dari sifat
Ya, sepakat para ulama ini menjadi najis. Kemudian yang kedua, apabila apa? Apabila dia bertemu atau didatangi oleh najis, ya, apabila didatangi oleh najis maka airnya berubah, otomatis berubah menjadi air najis. Oke, ini air sedikit. Ya. Kemudian apa? Hukum sairul ma'iat, hukum seluruh benda cair itu sama dengan air sedikit meskipun banyak. Ya. Meskipun banyak. Ya. Meskipun banyak. Apa misalnya? Madu, susu misalnya. Ya. Benda cair. Ya, benda cair selain air tentunya ya. Meskipun airnya meskipun misalnya madu, meskipun madunya 1 drum misalnya. Ataupun kemudian susu misalnya. Meskipun susunya 1 kontainer misalnya, ya, terkena najis. Kalau kalau 1 kontainer ya dia air banyak dan tetap ya, meskipun dia susu yang banyak lebih dari 2 kolah, madu yang banyak lebih dari 2 kolah, hukumnya tetap hukum air yang sedikit. Ya. Mananya apa? Hukum air yang sedikit. Kalau madu tadi dia terkena najis, maka dia menjadi najis. Ya. Kalau madu tadi apa? Menjadi najis, maka dia terkena najis, maka dia menjadi najis meskipun najisnya sedikit misalnya. Meskipun madunya banyak. Karena kaidahnya apa? Ya, hukmu sairil ma'iat, ya, hukmul ma'il qalil. Ya, hukum benda cair benda cair, ya, itu apa? Sama dengan hukum air yang sedikit. Ya. Ini harus digarisbawahi. Ya, ini harus digarisbawahi. Misalnya penjual madu kemudian madunya kejatuhan bangkai tikus misalnya. Maka apa? Madunya yang 1 drum tadi itu sudah berubah menjadi najis. Ya. Sehingga apa? Ya, tidak sah dan tidak boleh. Untuk apa? Tidak sah dan tidak boleh dijual. Kenapa? Karena dia sudah menjadi air yang najis. Ya. Benda cair yang najis. Ya. Menjual najis itu tidak diperbolehkan karena najis itulah suatu hal yang haram. Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Begitu juga penjual susu dan penjual cairan-cairan lainnya. Ya, seperti itu. Ikhwatir syadadakumullah rahimanallahu wa yakum. Wal ma'ul katsir. Ya, ini air yang kedua, air yang di atas 2 kolah. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ya, air yang banyak tidak berubah menjadi najis, tidak menjadi najis kecuali apa? Kecuali dengan berubah salah satu dari 3 sifatnya. Ta'am yaitu rasa, laun yaitu warna, kemudian rih yaitu apa? Aroma. Ya. Jika tidak berubah salah satu dari 3 ini, ya, maka apa? Maka dia hukumnya tetap pada toharohnya, maka dia tetap pada kesuciannya. Nah, pada kondisi inilah kemudian apa? Berlaku hadis Nabi Muhammad SAW, idza balagal ma'u qullataini lam yahmilul khubuth. Apabila airnya sudah sampai 2 kolah maka dia tidak mengandung najis. Ya. Dan ini sepakat para ulama, air apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya, salah satu dari 3 sifatnya dengan najis, maka dia berubah menjadi air najis. Ya. Dia berubah menjadi najis. Ya. Maka apabila misalnya ada air yang di bawah 2 kolah kejatuhan misalnya kotoran kucing, tidak kita rasakan perubahan baik pada aroma, pada pada aroma, rasa ataupun kemudian warna, kita tidak dapati perubahan, maka hukumnya tetap suci. Ya. Akan tetapi kalau kemudian berubah salah satu dari 3-nya, rasanya agak lain, kemudian warnanya misalnya salah satu ya, bukan ketiganya, tidak mengharuskan ketiganya, tapi apa? Tapi salah satu. Ya. Rasanya agak lain misalnya. Oh sudah. Ya.
dengan rasa najis tentunya ya. Kemudian kita lihat aromanya, terjadi perubahan pada aromanya, baunya menjadi bau najis misalnya, atau kemudian terjadi perubahan pada warnanya, warnanya warna najis, maka apa? Maka ketika itu airnya berubah menjadi air najis. Ya. Kalau seandainya ini air banyak berubah, ya, air 2 kolah berubah dengan najis misalnya. Dengan najis, masukkan kotoran kambing, jadi kambing main di atas sumur misalnya, jatuh kotorannya, ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, cara menghilangkan atau mensucikannya, ya. Bisa kemudian hilangnya perubahan itu secara sendirinya, ya. Hilangnya, jadi air kejatuhan kucing misalnya, tapi kotoran kambing berubah menjadi najis dengan perubahan salah satu dari sifatnya tadi. Kemudian apa? Air itu dibiarkan, tahu-tahu kemudian berubah, sifat najisnya tadi sudah hilang, ya, hilang dengan sendirinya misalnya, maka apa? Maka air yang 2 kolah ini berubah menjadi air yang suci kembali. Atau airnya kita mukatharah namanya, kita tambahi air lagi, kita tambahi air lagi sampai hilang sifat najisnya. Ya, hilang sifat najisnya, maka ini juga apa? Maka ini juga ini juga mensucikan air yang sudah berubah tadi. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi cara mensucikannya, ya, baik itu dia berubah dengan sendirinya ataupun kemudian apa? Kita tambahi air. Begitu juga tadi air yang sedikit tadi, bagaimana caranya kita mensucikannya? Ya kita tambahi air sampai apa? Sampai dia sampai 2 kolah. Ya, sehingga dia air besar, air banyak. Ya, ketika dia sudah menjadi air banyak, maka apa? Lam yahmil khubuth atau khabath. Ya, seperti itu. Nah. Lantas bagaimana kalau air yang banyak kejatuhan najis, yang mana najis tersebut tidak berbau, tidak berasa dan tidak beraroma. Ya, para ulama menyebutnya kalbauli munqati'ur raihah, seperti air kencing yang tidak berbau masuk ke dalam air yang banyak. Lantas bagaimana caranya? Ya, maka bagaimana caranya? Di sini ditakar. Ya, di sini ditakar. Ya, namanya ditakdir, ditakar. Bagaimana maksudnya? Bagaimana misalnya? Kalau itu laun, ya, kalau itu warna, maka warna yang dipakai ulanul hibar. Contoh, ya, saya punya misalnya sebotol parfum, ya. Misalnya saya punya sebotol parfum, ada air yang banyak, ya. Dipastikan tadi ada kencing yang jatuh ke dalam air tersebut, yang kemudian kencingnya tidak berbau. Ya, maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah apa? Ditakdir dengan sifat yang paling kuat. Maksudnya yang paling kuat apa? Misalnya tadi kencingnya tidak berwarna. Maka apa? Kita coba ditakdir namanya. Misalnya air kencingnya jatuhnya segini, seukuran botol ini. Ya. Air kencingnya jatuhnya seukuran botol ini. Maka bagaimana caranya? Maka diukur kira-kira kalau tinta jatuh sebotol ini, ya, mengubah warna air yang di atas 2 kolah tadi tidak. Ya. Kalau dia berubah, maka dia menjadi najis. Kalau tidak, maka airnya tetap suci. Ya, seperti itu. Ya, itu kalau warna yang dipakai adalah warna tinta. Kalau kemudian bau, ya, baunya apa? Maka aroma dari misk, kasturi. Ya, aroma dari misk. Mananya
Sama. Ya, kira-kira kalau dimasukkan sebotol ini air atau apa misk mempengaruhi ininya aromanya enggak? Kalau mempengaruhi maka apa? Maka hukumnya najis. Ya. Ataupun kemudian ta'mul khal, rasa dari cuka. Air yang 2 kolah tadi, 2 kolah lebih tadi kita masukin apa? Kita masukkan cuka. Ya, kita masukkan cuka segini. Berubah enggak rasanya? Kalau berubah maka dia menjadi najis. Ya. Ya. Jadi itu. Jadi kan ada kalanya memang najis tadi, misalnya contoh ya, di dalam mazhab khamar itu najis. Ya, dalam mazhab khamar itu najis. Kan ada misalnya khamar yang dia tidak berasa, ya, dia tidak berwarna dan dia tidak tidak berasa, tidak berwarna dan tidak beraroma. Ya, dimasukkan ke dalam air banyak. Ya, 1 botol misalnya. 1 botol. Ya, mempengaruhi tidak? Nah, maka caranya apa? Membuat air itu menjadi najis tidak? Maka caranya ditakdir. Ya, kita tadi kira-kira kalau tinta masuk kalau tinta masuk sebotol masuk ke dalam air ini berubah tidak? Kalau berubah, oke, dia najis. Seperti itu. Itu takdirnya. Ya. Seperti itu. Kemudian hukum lainnya, hukum yang yang berkaitan dengan air, ini dalam masalah najis kita sudah selesai. Ya, air yang kemasukan najis, ya, bagaimana cara sucinya? Kalau dia air banyak, ya tadi sudah sebutkan, dia bisa suci dengan sendirinya dengan hilangnya rasa, ya, atau rasa, warna dan aroma, ya, atau kemudian bisa juga dengan apa? Dengan kita tambahkan air bil mukatharah namanya, tambahkan air. Ya. Maka lantas air, ya, air itu dilihat dari bisa digunakan bersuci atau tidak. Secara umum menjadi 3. Ada air yang tahurun, ya, air yang tahur, ya, suci dan mensucikan. Mananya dia bisa dipakai untuk bersuci, ya, ya. Kemudian dia secara zat juga suci. Ada air yang tahir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air yang najis, ya, air yang najis. Nah, nanti ada juga tambahan air yang tahur tapi makruh istimalu, itu air musyammas. Ya. Maka kembali kepada air tadi, ya, apabila air yang baik air tersebut banyak ataupun sedikit, ya, baik air tersebut banyak ataupun sedikit, kemudian kejatuhan mukhalid, ya. Mukhalid itu adalah sesuatu yang mencampurinya yang tidak bisa dipisahkan darinya. Seperti misalnya kejatuhan za'faran. Ketika za'faran kita masukkan ke dalam air, maka za'faran tadi akan mengeluarkan warna. Ya. Za'faran tadi akan apa? Akan mengeluarkan warna. Atau kemudian air mawar yang mencampuri air tadi. Ya. Ya. Maka bagaimana? Maka kalau air tadi kecampuran hal ini tadi, za'faron kah, air mawar kah, atau hal-hal lainnya kah, maka dilihat kalau terjadi perubahan yang banyak, ya, yang kemudian perubahan tadi, ya, menghilangkan nama air ini tadi, maknanya apa? Ketika ditanya, ini apa? Kalau orang masih nyebut itu air putih, maka itu perubahannya tidak banyak. Dia ada orang baru datang misalnya, lihat, ini air apa? Oh, ini air za'faran. Nah, ketika orang mengatakan, oh, ini air za'faran, maka apa? Maka telah berubah namanya. Ya, maka telah berubah namanya. Maka tidak sah dan tidak boleh digunakan untuk taharah. Ya. Meskipun dia secara apa? Secara zatnya dia tahir, terkena baju, terkena pakaian dan lain sebagainya, itu tidak masalah, tidak menghalangi kita untuk sholat. Ya. Jadi paham ya bahwa ketika air tadi, baik air itu banyak atau sedikit, kejatuhan dari mukhalid, yaitu tercampuri oleh benda yang tidak bisa dipisahkan, ya. Ya, kalau gampangnya kopi, teh misalnya,
Ya. Ketika terjadi perubahan dan perubahannya itu banyak maknanya banyak di sini adalah menghilangkan nama air sehingga dia berubah menjadi air baru seperti air kopi, ya, air teh. Maka ketika itu dia menjadi tahir, dia menjadi suci, tapi dia tidak mensucikan. Karena apa? Sifat ma'ul mutlaknya itu sudah hilang. Ya, sifat keaslian airnya itu sudah hilang karena dia sudah tercampur dengan sesuatu hal yang najis, sehingga dia tidak boleh dipakai untuk taharah. Kecuali yang mencampuri dan mempengaruhinya itu adalah apa ya? Sesuatu yang tidak bersatu, seperti misalnya ud itu batang kayu misalnya masuk ke dalam air, atau sesuatu yang tidak bisa sesuatu yang tidak bisa dihindari, seperti apa? Air di sumur kemudian kejatuhan daun-daun, kan tidak bisa kemudian kita memisahkan, atau kemudian ada air yang berlumut misalnya, sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari air. Nah, ketika hal-hal ini tercampur ke dalam air, ya, dan mempengaruhi air, maka ini tidak berpengaruh atau airnya tetap tahur. Kenapa? Karena percampurannya adalah mujawir atau mujawarah, yaitu tidak mencampuri yang kemudian tidak bisa dipisahkan, atau kemudian dia sesuatu yang sulit untuk dihindari, ya. Seperti tabiat air kalau di satu tempat maka akan tumbuh lumut misalnya, ya. Ada kalanya mungkin tadi warna lumut mempengaruhi warna air, ya. Tapi ya ini tidak berdampak kepada ketohuran air. Karena apa? Karena air tadi dia berubahnya dengan sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya, seperti tadi tempatnya atau daun jatuh, atau sesuatu yang dia mujawarah, bukan mukhalatah. Mukhalatah itu percampuran yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mujawarah ya kita taruh kayu misalnya sebatang kayu yang harum aromanya misalnya, ya. Tapi ini bisa diangkat meskipun terjadi perubahan pada air tersebut. Ya. Seperti itu, ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Maka ini tadi gambaran global tentang air, ya. Ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit berubah, ya. Air sedikit berubah menjadi air najis ketika kejatuhan najis, meskipun tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya. Begitu juga yang berikutnya adalah air banyak, ya. Air banyak itu air yang di atas 2 kolah, ya. Air yang di atas 2 kolah ini, ya, dia menjadi najis ketika dia kejatuhan, dia salah satu dari sifatnya berubah karena najis, ya. Dan bisa menjadi suci dengan dibiarkan begitu saja sehingga hilang asar dari najis tersebut, ya. Atau kemudian bisa ditambahkan air yang banyak, ya, sehingga hilang juga asar dari najis tersebut. Ya, kita sudah jelaskan tadi bahwa ada kalanya najis yang dia tidak berwarna, tidak beraroma, dan tidak berasa. Maka bagaimana caranya? Tadi ditakdir. Ya, kalau warnanya dicoba pakai haber, pakai tinta. Kalau aromanya dengan kasturi, ya. Kalau rasanya dengan cuka, ya, seperti itu, ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum. Mungkin sampai di sini dulu saya cukupkan pada pembahasan air. Kemudian tadi yang ketiga, ya, bahwa air tersebut ada kalanya air itu dia suci tapi tidak mensucikan, ya. Yaitu ketika di antaranya adalah ketika ada zat suci, benda suci yang merubah air tersebut, ya, yang kemudian mencampuri air tersebut sehingga menghilangkan nama asli dari air tersebut.
Ya. Cara mengetahuinya bagaimana? Ya tadi, ketika ada air, kita panggil orang baru, air yang berubah kita panggil orang baru. Ya kita tanyakan, ini air apa? Kalau dia mengatakan itu air putih, berarti belum terjadi perubahan. Kalau dia mengatakan, oh ini air za'faron, oh ini air kopi, oh ini air teh, maka dia telah terjadi perubahan, ya, sehingga apa? Sehingga menghilangkan nama air mutlak itu tadi. Ya. Adapun ketika misalnya airnya tersebut berubah dengan sesuatu hal yang mujawarah, ya, bukan percampuran, bukan larut di dalam air, tapi dengan sesuatu yang terpisah seperti tadi batang kayu yang dia memiliki aroma, ya, atau memiliki warna dan lain sebagainya, yang kemudian mempengaruhi salah satu dari sifat air, ya, maka apa? Maka ini tidak mempengaruhi. Karena apa? Karena dia percampurannya perubahannya bukan dengan mukhalatah, tidak dengan percampuran, tapi dengan mujawarah. Ataupun juga dengan benda-benda yang sulit untuk dihindari, seperti daunan, misalnya ada air, ada danau misalnya, atau tempat penampungan air yang ada daun-daunnya di atasnya misalnya jatuh, ya. Atau kemudian dengan perubahannya dengan lumut, ataupun dengan mungkin sesuatu yang ada kalau hari ini misalnya ada lumut-lumut atau sesuatu yang muncul di keran air atau di paralon misalnya, ya, sehingga mempengaruhi sifat air, ya. Hal ini termasuk yang tidak menghilangkan status air. Karena apa? Ya, karena ini perubahannya terjadi karena sesuatu yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari air tersebut, entah itu tempatnya, ya, ataupun tempat mengalirnya, ataupun tempat dia diletakkan dan lain sebagainya. Ya. Ikhwati arsyadin sadakumullah rahimallahu yakum, inilah gambaran tentang hukum air, ya, al-ma'ul qalil wal ma'ul katsir, ya, sehingga bisa menjadi perhatian bagi kita, ya, dan semoga dengan menjaga kesucian air kita, ya, kita juga menjaga wudu kita, ya, sehingga terjaganya juga salat kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.